Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salafia Solihah dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 1 semester 1 dengan NIM 2025070010. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal, dan dengan presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada kasus jual beli sepeda motor Andi dan Budi. Dalam kasus tersebut ada subjek hukumnya. Subjek hukum dalam kasus ini adalah Andi sebagai pembeli dan Budi sebagai penjual. Keduanya merupakan orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang kedua ada objek hukum. Objek hukumnya adalah sepeda motor beserta kelengkapan administrasinya, yaitu STNK dan BPKB, serta uang sebesar 15 juta sebagai alat pembayaran. Yang ketiga ada peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum yang terjadi adalah perjanjian jual beli, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dua belah pihak. Yang keempat ada akibat hukum yang timbul. Akibat hukumnya adalah hak milik sepeda motor berpindah dari Budi kepada Andi. Budi memperoleh hak atas uang sebesar 15 juta. Perjanjian jual beli sah dan mengikat secara hukum. Kedua pihak telah memenuhi kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, mengapa kaidah hukum masih diperlukan? Sementara dalam kehidupan masyarakat, pada dasarnya sudah ada kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia. Menurut saya, walaupun dalam masyarakat sudah ada kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan, kaidah hukum tetap diperlukan, karena kaidah hukum bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas. Kaidah lain bersifat moral dan bergantung pada kesadaran individu. Yang ketiga, dalam kasus tertentu, putusan yang adil bagi korban dapat merugikan kepastian hukum pelaku. Menurut pendapat saya mengenai bagaimana seharusnya hakim menyikapi dilema tersebut. Hakim seharusnya menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum, menggali nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat, menggunakan penafsiran hukum yang bijaksana tanpa melanggar hukum positif, tetap berpegang pada asas legalitas namun mempertimbangkan rasa keadilan. Dengan cara ini, putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral. Selanjutnya untuk nomor 4, menurut pendapat saya mengenai adagium. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Apakah realistis dalam praktik peradilan modern? Adagium tersebut berarti yang pertama, hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara. Yang kedua, kekosongan hukum tidak boleh dijadikan alasan menolak perkara. Yang ketiga, hakim dapat melakukan penemuan hukum atau yang bisa kita sebut res finding. Dalam praktik peradilan modern, adagium ini realistis dan penting karena hukum tidak selalu lengkap mengikuti perkembangan masyarakat. Yang selanjutnya nomor 5, menurut pendapat saya mengenai hubungan ideal antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum Indonesia. Hubungan idealnya adalah seimbang. Ada 3 hal yang harus ditegakkan agar hubungan tersebut tetap seimbang. Yang pertama adalah keadilan. Hukum harus memberi rasa yang adil. Yang kedua ada kepastian hukum. Hukum harus jelas dan konsisten. Yang ketiga kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum yang hanya menekankan satu unsur akan menimbulkan ketimpangan, sehingga ketiganya harus berjalan bersama. Untuk nomor selanjutnya, apakah Indonesia bisa menerapkan sistem peradilan juri? Apa keuntungan dan kekurangan apabila Indonesia menerapkan sistem peradilan juri? Secara teori bisa diterapkan, tetapi secara praktik belum siap sepenuhnya karena ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya yaitu 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, putusan lebih mencerminkan rasa keadilan publik. Yang ketiga, transparansi peradilan meningkat. Adapun kekurangannya yaitu 1. Masyarakat belum memiliki budaya hukum yang kuat. Yang kedua, rentan dipengaruhi emosi dan opini publik. Yang ketiga, proses peradilan menjadi lebih lama dan mahal.
Menurut saya, Indonesia lebih cocok memperkuat sistem peradilan yang ada daripada langsung menerapkan sistem juri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.